لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu jemaah solat subuh Masjid Nurul Ikhwan yang semoga senantiasa bersemangat untuk menghimpun pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal salihnya, yang semoga senantiasa bersemangat untuk senantiasa berusaha mengkikis habis pundi-pundi dosa yang selama ini pernah dikerjakan dengan istighfar dan taubatnya, yang semoga senantiasa selalu sadar akan dirinya sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhannya, sehingga selalu tunduk dan malu kepada Allah dalam berbuat maksiat dan dosa. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia serta kemudahan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang dengan dua nikmat ini kita mengenal siapa Rabb kita, apa agama kita, siapa Nabi kita, bagaimana hidup kita selanjutnya setelah kehidupan dunia ini. Yang dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita saling mengasihi dan mencintai, yang dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita tidak saling membenci dan membelakangi. Maka bersyukurlah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlahirkan dan terus tumbuh hingga menjadi seorang muslim yang taat hingga kita akhir ajal nanti. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya memberikan kepada kita syafaat beliau al-uzma yang diberikan kepada umat-umatnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan seorang pun dari umat Islam ini, melainkan dia akan memberikan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat untuknya. Dan tentu orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang benar-benar telah menjadi pengikut baginda Nabi di atas kehidupan dunia ini. Mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang cintai Rasulullah, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah. Mereka yang mencoba untuk menjadikan Nabi tauladan hidupnya siang dan malam, juga dalam keadaan sendiri ataupun bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dirindukan oleh orang-orang saleh dan penduduk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita tauladan dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara kecuali dengan kalimat-kalimat bijaksana. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kepada kita dua pegangan dalam hidup ini, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setiap manusia tentu menginginkan dirinya mulia. Tak ada manusia yang berakal sehat menginginkan dirinya terhina lagi nista. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal untuk bisa memikirkan dan membedakan mana baik dan mana buruk, mana yang menjadikan kita bahagia, mana yang menjadikan kita sengsara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal, lalu menurunkan kepada kita wahyu berupa Al-Quran dan hadis Nabi, supaya kita bisa mengimbangi bahwa ternyata akal semata tidak dapat menyelamatkan.
butuh kepada bimbingan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Siapa yang menolak salah satunya, celakalah dia. Apalagi siapa yang menolak kedua-duanya, maka inilah orang yang bisa dipastikan sengsara dunia dan akhirat. Bapa dan ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah bahwa kemuliaan yang sesungguhnya adalah ketika dia diselamatkan dari berbuat dosa. Ketika dia diselamatkan dari berbuat dosa, maknanya dia tercegahkan dari perbuatan dosa, ataupun ketika terlanjur masuk dalam dosa, dia bersegera keluar dari perbuatan dosa tersebut. Maka dikatakan, man naqalallahu ta'ala min zullil ma'asi ila izzit ta'ati agnahu bila malin wa anasahu bila anisin wa azzahu bila ashiratin. Bahwa orang yang telah Allah Subhanahu wa taala jaga daripada maksiat menuju kepada ketaatan, kemuliaan dalam taat, inilah sesungguhnya Allah, inilah sesungguhnya orang yang diberikan kekayaan oleh Allah walaupun dia tidak kaya. Yang mana ketika dia telah dipalingkan dari Allah, dari maksiat kepada taat, inilah sesungguhnya agnahu Allahu bila ghani. Dia yang diberikan kekayaan oleh Allah meskipun dia tidak kaya. Dialah orang yang diberikan oleh Allah kelembutan meskipun dia adalah orang yang tegas. Dialah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan walaupun tanpa tahta sama sekali. Kenapa? Kemuliaan itu ada pada ketaatan. Kemuliaan itu adalah ketika bisa menjauhi kemaksiatan. Bapa dan ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada orang yang dipermainkan oleh syaitan, ada orang yang dipermainkan oleh jin-jin, di mana mereka begitu sangat mudah jatuh ke dalam perbuatan haram. Dan ketika mereka jatuh ke dalam perbuatan haram, mereka tidak menyadarinya bahwa mereka sedang dalam keadaan nista. Ini adalah orang-orang yang dipermainkan oleh syaitan dan juga hawa nafsunya, syahwat yang selalu menggiringnya kepada jalan-jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya, sesungguhnya kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, perseteruan antara orang yang beriman dengan imannya dan syaitan dengan segala bujuk rayunya akan selalu ada sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari keburukan syaitan dan nafsunya, inilah orang-orang yang memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan rahimahullah pernah mengatakan, "Waihaka ya ibn Adam, hal laka bi muharabati Allahi taqah, innahu man asallaha faqad harabahu." Celaka wahai kalian ibnu Adam, celaka kalian wahai manusia, apakah kalian berani, mampu, kuat menentang Allah, memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat kalian? Ketahuilah bahwasanya siapa yang bermaksiat kepada Allah, maknanya dia telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikecam oleh Al-Hasan rahimahullah dalam perkara ini. Setiap yang bermaksiat kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Adakah keberanian bagi kita untuk memerangi Allah? Tidak. Kecuali mereka yang senang berbuat dosa, mereka tidak akan merasakan dahsyatnya perbuatan mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Al-Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Falyastahyil mujrimu min rabbih an takuna ni'amullahi 'alaihi nazilatun fi jami'il halat wa ma'asihi sa'idatun ila rabbi fi kullil awqat." Hendaklah setiap orang yang berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat kriminal, mestinya malu kepada Allah, sebab nikmat Allah selalu turun kepada mereka setiap saat. Akan tetapi dosa-dosa mereka selalu terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Malulah kita kalau memperoleh kebaikan dari seseorang saja, ingin melakukan perbuatan yang tidak baik padanya, menyakitinya, mungkin masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir. Kalau akal kita sehat masih mikir-mikir, masa iya saya berjahat sementara dia sudah berbuat baik sama saya.
Apatah lagi ini Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah meninggalkan kita. Apatah lagi ini Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menepati janji-janjinya, menjaga kita dan tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita. Pantaskah kita bermaksiat kepada Allah? Oh benar, manusia tidak ada yang lepas dari dosa. Pertanyaannya, kalaupun kita telah berbuat dosa, lantas cepatkah kita kembali kepada Allah? Atau justru kita lebih sering menunda-nundanya? Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka faman rama najatan nafsi falyashu min saqarati. Qala an-nabi qala as-sahlu at-tastiri rahimahullah, al-'asi sukranun wal musirru halikun. Orang yang dia ingin selamat daripada keburukan-keburukan, hendaklah dia memberikan kesehatan pada dirinya. Karena ketahuilah bahwa Sahal As-Saktiri mengatakan, orang yang bermaksiat pada hakikatnya adalah orang yang sedang mabuk. Orang yang bermaksiat pada hakikatnya orang yang sedang mabuk. Orang kalau mabuk, bapak dan ibu, itu akal sehatnya hilang. Enggak mikirin lagi mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Enggak mikir lagi mana yang baik, mana yang buruk. Banyak sekali kejadian, banyak sekali perbuatan buruk terjadi di saat orang mabuk. Al-'asi sukran, orang yang berbuat dosa ibarat orang yang sedang mabuk. Lupa dia kalau dia dengan dosanya tersebut ternyata sedang melakukan perbuatan yang buat mudarat untuknya. Wal musirru halik, parahnya lagi orang yang demen buat dosa, orang yang selalu senang berbuat dosa, halik, pasti ini dipastikan inilah orang yang celaka. Satu kali berbuat dosa dikatakan sebagai orang yang mabuk, tapi berketerusan berbuat dosa, wah ini saya buat dosa, besok buat dosa yang sama, buat dosa yang sama, seterusnya. Wal musirru halik, orang yang berketerusan berbuat dosa pasti ini orang celaka. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala macam dosa dan dari segala macam maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan suatu dosa dan maksiat dikerjakan oleh seorang hamba, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ikuti setelahnya rentetan-rentetan akibat. Tidak ada suatu dosa yang dilakukan melainkan banyak akibatnya, banyak pengaruh buruknya, banyak efek sampingnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai suatu perbuatan dosa ataupun maksiat. Sebelum kita membahas tentang perkara ini, kita ingin mengetahui terlebih dahulu, kalaulah ia memang dosa itu punya efek samping, punya akibat buruk yang banyak, manusia sudah diberitahukan melalui wahyu Al-Quran dan hadis, dan akal sehatnya pun telah mencernanya, lantas kenapa masih banyak juga orang yang demen buat dosa? Udah tahu nih dosa, udah tahu nih maksiat, udah tahu nih perbuatan jelek, jahat, tapi sulit hatinya untuk keluar, tapi sulit kehidupan hari-hariannya untuk keluar dari berbuat dosa tersebut. Bapak dan ibu yang Allah muliakan, min asbabil wuqu'i fil zunubi wal ma'asi, di antara hal-hal yang menyebabkan orang itu terpuruk dalam dosa dan maksiat adalah, pertama, al-jahlu bi 'azamatillahi 'azza wa jalla wa kibriyaihi wa jalali. Sedikitnya pengetahuan, sedikitnya pemahaman, sedikitnya ilmu tentang kemuliaan Allah, tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Minim akidahnya, minim keyakinannya, pengenalannya tentang Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang itu mengetahui dengan baik, dengan dalam kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar dia akan jauh dari dosa. Kemungkinan besar dia akan jauh dari berbuat dosa. Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, kullu man 'asallaha fahuwa jahil wa kullu man ata'ahu fahuwa 'alim wa bayanu min wajhain. Kata beliau rahimahullah, standarisasi dari Ibnu Rajab rahimahullah, orang itu dikatakan bodoh atau alim, dikatakan bodoh atau tidak bodoh, itu dilihat bukan dari titel.
Itu bukan dilihat dari berapa banyak informasi yang dia miliki, tidak. Tapi beliau mengatakan, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, ketahuilah itulah orang yang bodoh. Dan setiap orang yang bisa taat konsisten kepada Allah, inilah orang yang alim sesungguhnya. Oh, dia hafal ini, dia hafal itu, bisa nguraikan ini, bisa nguraikan itu, menasihati ini, menasihati itu, tapi dia tidak orang yang taat. Ini jahil namanya. Ada orang yang biasa-biasa saja, satu ayat, dua ayat yang dia ketahui, satu hadis, dua hadis yang dia ketahui, tapi penuh dengan ketaatan yang baik dan benar. Ini orang alim namanya. Karena standaritas sebuah keilmuan itu dilihat dari pengamalan. Standaritas sebuah ilmu itu dilihat dari pengamalan. Karena orang-orang munafik sekalipun, Pak, itu banyak orang-orang yang alim, tanda kutip, dia mengetahui, tapi munafik. Dan kita mengetahui orang munafik itu fi darkil asfalis safilin, berada di kerak-keraknya neraka terendah. Berarti ini orang yang paling hina, walaupun secara kasat mata dia adalah orang yang alim. Jadi lihat ketaatan kita. Semakin kita banyak taatnya, mudah-mudahan indikasi kita semakin baik di sisi Allah, dan kita adalah orang yang alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Masyiral muslimin yang Allah muliakan, kenapa orang yang bermaksiat dikatakan bodoh, orang yang taat dikatakan orang yang berilmu? Ada dua alasannya, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, man kana aliman billahi wa azamatihi wa kibriyai wa jalalihi fa innahu yuhabahu wa yakhsha, fa innahu yahabuhu wa yakhshahu, fala yaqa'u minhu ma'a istihdari dhalika isyanu. Kama qala ba'dhum law tafakkara an-nasu fi azamatillahi ta'ala ma'asub. Kata beliau, karena orang yang berkenal dengan Allah, mengetahui Allah, keagungannya, kemuliaan, keperkasaannya, pasti dia akan takut. Pasti dia akan takut kepada Allah, pasti dia akan menghalangi dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah. Tak mau dia berbuat maksiat. Ini indikatornya, Pak. Benar orang itu tauhidnya kepada Allah atau tidak, lihat dari bagaimana dia menahan diri dari dosa. Semakin kuat, semakin bisa dia menahan diri dari godaan-godaan berbuat dosa, semakin menunjukkan tauhidnya kepada Allah semakin baik. Karena sebagian manusia mengatakan, sebagian ulama mengatakan, sekiranya manusia itu memikirkan tentang kemuliaan Allah, ma'asaw, pasti mereka tidak mau berbuat dosa, berbuat maksiat. Masyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, min atharil maksiyati ala ta'ati fa innama hamalahu ala dhalika jahlu wa dhannu anna tanfa'hu ajilan bisti'jali lazzatiha. Orang yang berbuat dosa biasanya, Pak, itu orangnya tertipu, menyangka bahwasanya perbuatan maksiatnya tersebut bermanfaat. Kenapa? Selama dia bermaksiat, dia mendapatkan kenikmatan. Orang kalau udah terlanjur senang korupsi, Pak, dia merasa baik dengan korupsinya. Bahkan dia merasa, wah, dia orang yang paling mulia, dimudahkan rezekinya. Tertipu. Dan dia merasakan lezatnya, nikmatnya ketika dia berkorupsi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yazunnu annaha tanfa'hu ajilan bistijali lazzatiha. Dia merasakan nikmatnya bermaksiat tersebut, sepanjang nikmat itu dia rasakan lezatnya. Ini kan orang yang tertipu. Padahal wa in kana indahu iman fa huwa yarju takhallus min su'i aqibati bit taubati fi akhir umri. Kalau benar sebenarnya di dalam dirinya itu ada iman, Pak, orang yang korupsi, orang yang berbuat maksiat lainnya, besar ataupun kecil, kalau benar ada iman dalam dirinya, dia akan berusaha meminta kepada Allah untuk dilepaskan dari belenggu-belenggu maksiat itu. Itu sebenarnya kalau ada iman. Berharap pada Allah at-takhallus, ya, untuk berlepas diri dari maksiat yang dikerjakannya, bukan malah menikmatinya.
Ini pengaruh dari perbuatan dosa. Karena tidak ada perbuatan dosa melainkan su'u akibatiha, buruk akibat akhirnya, buruk penghujung katanya. Dan ini menunjukkan orang itu jahlun mahad, yaitu bodoh di atas bodoh, bodoh kuadrat. Kenapa? Ya maksiat, tidak ada yang sebuah maksiat dia sudah sadari, yang dimaksiati itu Allah. Tidak ada sebuah maksiat melainkan akhir dari perbuatan maksiat itu pasti keburukan. Tapi tetap senang, tetap berani, tetap melakukan tanpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kok sering orang berbuat maksiat dan susah keluar dari kemaksiatan itu, yaitu mereka salah persepsi, Pak. Salah paham. Ya, salah paham memaknai rahmat Allah yang maha luas. Kenapa Pak Bapak masih buat dosa? Rahmat Allah kan luas. Allah maha pengampun. Ini kan dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau dosa kemudian ada ketaatan, nanti ketaatannya ngampusin perbuatan dosanya. Dia tertipu dengan hal ini. Benar rahmat Allah itu maha luas, sangat luas. Bahkan Allah mengatakan inna rahmati taglibu ghadabi. Rahmatku itu bisa mengalahkan murkaku. Tetapi ketahuilah kaum muslimin yang Allah muliakan, di balik sayangnya Allah, di balik lembutnya Allah, Allah juga adalah zat yang maha keras siksaannya. Allah yang kalau sudah menghukum tak ada ampunnya, Pak. Nggak ada istilahnya, wah ini kasihan masih kecil, ini kasihan orang miskin, ini kasihan. Ya, nggak ada cerita. Kalau udah jatuh hukuman Allah, serendah-rendahnya hukuman Allah nanti di hari kiamat, dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah ditaruh batunya neraka di telapak kakinya menggelegak otaknya, Pak. Itu yang paling rendah, nggak ada yang lebih rendah daripada itu. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ditaruh satu batu di telapak kakinya, lalu menggelegaklah otaknya. Dan inilah hukum yang paling ringan, tak ada yang lebih ringan daripada ini di hari kiamat nantinya di neraka Allah. Maka jangan sampai manusia itu tertipu dengan kalimat ini. Benar kalimatnya, kalimatul haq yuridu bihal batil. Sebuah kata benar, sebuah perkataan yang benar, tapi diinginkan maksud yang buruk. Enggak demikian. Kalau ada orang yang semacam ini, Pak, apa mungkin itu siapalah dia, ataupun mungkin terkadang kita berpikir demikian. Ingat 5 hal, Pak. Pertama, kalau ada yang mengatakan ini kan perbuatan dosa, dosa kecil, enggak dosa besar. Rahmat Allah kan masih luas, Allah maha pengampun, saya masih berbuat baik, insya Allah ini dimaafkan. Seterusnya, nanti bisa taubat di akhir hayat, nanti bisa taubat. Seterusnya, ketahuilah pertama, idza asarta 'ala as-saghirati sarat kabirah. Kalau kita berketerusan berbuat dosa kecil, pasti akan menjadi dosa besar. Kerikil kalau ditumpuk mungkin kalau satu kerikil kita ngeliat nggak terlalu mengganggu, Pak. Tapi coba kalau di masjid ini ada satu kerikil mungkin nggak terlalu mengganggu, ambil satu tinggal buang. Tapi coba kalau satu truk kerikil di sini, Pak, dalam masjid ini, terganggu nggak? Terganggu. Maka dosa kecil yang diteruskan, dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi dosa besar. Fa innal asrar 'ala as-saghair min jumlatil kaba'ir. Kenapa, Pak? Masalahnya bukan dosa kecilnya, tapi menganggap ringan dosa kecilnya, itu dosa besarnya. Ini kan bohong itu nggak apa-apa, dosa kecil. Ya contoh, bohong dosa kecil. Nipu dikit-dikit nggak apalah, contohnya. Tapi kita meremehkan dosa kecil itu, ini yang akan menjadi min jumlatil kaba'ir, menjadi dosa besar. Ya, mohon maaf, misalkan saya buang air di masjid ini, buang airnya nggak seberapa, tapi maksud saya membuang air di sini menghina masjid, itu besar akibatnya. Ya mungkin perbuatannya nggak seberapa. Kalau ada orang bawa air 1 ember, Pak, kemudian terbuang 1 ember, itu bisa dimaafkan karena nggak sengaja, bisa jadi. Maaf saya nggak sengaja, kotor masjidnya. Tapi saya ambil air 1 botol, saya buang begini, kemudian saya sampaikan saya sedang menghina masjid, itu besar dosanya.
Padahal yang dibuang airnya lebih kecil, lebih jumlahnya daripada air satu ember. Karena yang dimaksud adalah ya